Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa, aturan main di dunia bisnis itu kok berubah cepet banget ya? Sering banget itu. Nah, hari ini kita mau coba menyelami pikiran salah satu pemimpin di industri konsultasi yang menegaskan hal itu. Sumber kita kali ini dari bab The Rules Have Changed. Iya. Itu ditulis oleh John C. McAuliffe ya, presidennya General Physics Corporation atau GP, dari buku Inside the Minds, Leading Consultants. Betul sekali. Dan GP ini bukan pemain kecil ya. Wah, bukan. Mereka itu kelas kakap, di bidang peningkatan kinerja. Kliennya itu perusahaan raksasa Fortune 1000. Layanannya juga macam-macam. Dari konsultasi strategis, pelatihan, sampai layanan teknis yang, kompleks gitu. Oke, jadi ini perspektif dari orang yang benar-benar di lapangan ya? Banget. Pengalaman langsung di garis depan. Sip. Nah, misi Iba hari ini, seperti biasa, adalah mengekstrak intisari paling penting untuk Anda dari pandangan McAuliffe ini. Tentang gimana sih lanskap konsultasi ini berevolusi secara drastis. Kita bakal fokus ke beberapa hal kunci ya. Iya, kita fokus ke dampak teknologi, terus gimana ekspektasi klien itu geser, kenapa implementasi jadi penting banget, dan ya intinya gimana aturan mainnya itu beneran ditulis ulang. McAuliffe punya pesan kuat soal ini. Pesannya apa tuh? Yaitu, konsultasi modern itu bukan lagi soal ngasih nasihat pintar doang, tapi soal hasil nyata, mengantarkan hasil. Menarik. Oke deh, siap kita bongkar lebih dalam. Siap, mari kita mulai. McAuliffe ini to the point banget orangnya. Oh ya? Iya, dia langsung bilang aturan main udah berubah. Dan menurut dia, lokomotif utamanya, penggerak terbesarnya, itu teknologi. Teknologi ya, gak kaget sih. Iya kan, klien sekarang nggak cuma mau solusi bagus, tapi mintanya lebih baik dan lebih cepat, gitu katanya. Wah, itu tekanan terus-menerus dong buat konsultan. Betul. Makanya konsultan dituntut bukan cuma melek teknologi, tapi harus, gimana ya, harus di ujung tombak inovasi teknologi, selalu terdepan. Berarti semua konsultan harus jadi programmer gitu? Atau ahli IT? Nggak juga sih. McAuliffe jelasin GP memang rekrut spesialis teknis terbaik. Tapi yang lebih fundamental itu, nanamkan budaya continuous learning. Mau terus belajar teknologi baru. Jadi kemauannya ya? Iya, kemauan buat adaptasi. Tapi ada poin menarik nih yang dia tekankan. Apa itu? Secanggih apapun alatnya, secepat apapun prosesnya, inti konsultasi berkualitas itu tetap ada di interaksi manusianya. Oke. Pengalaman, terus solusi inovatif yang ya nggak bisa sekedar dihasilkan algoritma gitu. Teknologi itu enabler, alat bantu, bukan pengganti otak dan hati manusia. Saya suka tuh penekanan di aspek manusianya. Oke, selain teknologi, apalagi yang berubah menurut McAuliffe? Dia nyinggung soal fokus kliennya. Banget, ini pergeseran yang signifikan. Dia cerita, dulu tuh banyak kerjaan JP itu pemicunya regulasi hukum. Klien datang karena ya terpaksa patuh aturan. Oh, jadi karena kewajiban ya? Betul. Tapi sekarang, wah beda banget ceritanya. Bedanya gimana? Fokusnya geser tajam. Sekarang lebih ke arah gimana caranya kurangin biaya operasional dan gimana manfaatin teknologi seoptimal mungkin buat naikin return on investment. ROA. ROI, jadi bukan lagi soal udah patuh aturan belum? Bukan. Sekarang pertanyaannya, oke, solusi Anda bagus, tapi ini bisa hemat berapa banyak duit saya? Atau nambah pendapatan berapa? Udah nggak cukup cuma centang kotak patuhan. Harus ada dampak ke bottom line. Wah, itu pasti mengubah cara kerja konsultan secara fundamental dong. Jelas, pergeseran ke ROI ini maksa konsultan jadi jauh lebih kreatif. Dan yang paling penting, harus bisa nunjukin, harus bisa buktiin nilai tambah mereka pakai angka. Yang terukur. Nggak cukup laporan tebel doang berarti ya? Nggak cukup. Harus bisa bilang, kalau pakai cara ini, proyeksi ROI-nya sekian persen. Dalam sekian bulan. Dan mereka siap diukur berdasarkan janji itu. Wow. Bahkan model kompensasinya juga ikut berubah. Selain fixed fee, kata McAuliffe, makin ulum ada award fee. Semacam bonus gitu kalau target kinerjanya tercapai. Oh, jadi bayaran konsultan ikut terkait sama sukses nggaknya implementasi? Persis, jadi ada insentif buat bener-bener ngawal sampai berhasil. Wah, ini model yang fair ya. Buat klien pasti bagus, konsultan yang pede sama kemampuannya juga diuntungkan. Tepat.
hubungannya jadi lebih setara, kayak mitra. Klien dapat jaminan hasil, konsultan yang kompeten dihargai lebih. Ini sekaligus nyaring juga, mana konsultan yang cuma bisa ngomong, mana yang beneran bisa ngerjain. Nah, ngomongin ngerjain, ini nyambung ke argumen McAuliffe yang paling kuat kayaknya ya. Soal seni konsultasi itu ada di implementasi, bukan cuma rekomendasi. Betul banget. Dia bahkan pakai analogi seniman loh. Seniman? Gimana tuh maksudnya? Dia bilang konsultan hebat itu kayak seniman. Bisa lihat situasi klien dengan cara unik, nemuin akar masalahnya, terus bayangin solusinya. Gambaran besarnya, detailnya. Oke, visualisasi solusi. Terus? Nah, visi ini kan harus ditransfer ke klien. Lewat pelatihan, lewat teknologi. Tapi intinya di sini. Apa tuh intinya? Ngasih analisis sama rekomendasi bagus, itu baru kayak bikin sketsa di kanvas. Penting, tapi bukan karya final. Terus karya finalnya apa dong? Lukisan utuhnya? Lukisan utuhnya itu ya implementasi yang berhasil. Saat ide di kertas itu beneran jalan di dunia nyata, klien. Nah, itu mahakaryanya. Wah, dalam juga ya analoginya. Jadi bedanya tipis tapi krusial banget. Bukan cuma ini loh yang harus dilakuin, tapi yuk kita kerjain bareng sampai beres dan lihat hasilnya. Tepat. McAuliffe tegas banget soal ini. Dia yakin perusahaan konsultan yang bakal sukses ke depan itu yang punya kemampuan dan komitmen buat implementasiin solusinya sendiri bareng klien. Jadi era konsultan lempar batu sembunyi tangan udah lewat ya? Udah lewat. Klien maunya mitra yang siap turun tangan, ikut tanggung jawab sampai hasil kelihatan. Ini perubahan paradigma yang fundamental. Perubahan paradigma ini pasti ngaruh juga ke cara bangun hubungan dan kepercayaan sama klien ya. Nggak cukup ramah doang pasti. Jauh. McAuliffe bilang, bangun hubungan klien yang kuat di era ini butuh lebih dari sekedar jadi people person yang jago ngobrol. Kuncinya itu pemahaman yang mendalam. Mendalam soal apa? Soal industrinya klien, tantangan spesifik mereka sehari-hari, dan penting juga bisa komunikasi pakai bahasa mereka, istilah mereka, metrik mereka. Oh, jadi harus beneran nyambung ya, bukan basa-basi doang. Betul. Punya pengalaman industri yang relevan, ngerti banget apa yang bikin klien pusing. Itu yang bangun trust, kepercayaan. Kalau nggak gitu, ya cuma dianggap vendor luar aja. Bukan mitra sejati. Bukan. Nah, tujuan akhirnya, kata McAuliffe, jadi mitra strategis. Mitra strategis. Maksudnya? Itu level kepercayaan tertinggi. Klien nggak cuma manggil buat proyek tertentu, tapi ngelibatin kita dalam diskusi dan perencanaan strategis jangka panjang mereka. Itu nunjukin respek yang luar biasa. Gimana caranya biar bisa sampai level itu? Ya, selain bangun kepercayaan lewat pemahaman dan hasil yang konsisten tadi, McAuliffe juga nyorot pentingnya dilibatin dari awal. Dari awal proyek. Iya, sering kan konsultan dipanggil pas masalah udah kejadian atau proyek udah jalan setengah. Akibatnya, Bisa jadi asumsi awalnya keliru, ada yang kelewat, terus jadi lebih mahal buat benerinnya ya. bisa jadi, dan hasilnya sering nggak seoptimal kalau dilibatin dari fase konsep. Keterlibatan dini itu memungkinkan input strategis yang lebih impactful. Oke, terus soal menjaga hubungan. Katanya nggak boleh putus sambung cuma pas ada proyek aja ya. Nah, itu juga penting, jaga komunikasi rutin. Bahkan pas lagi nggak ada kerjaan aktif. Tanya kabar, share insight yang relevan. Tujuannya apa tuh? Biar nggak dilupain. Lebih dari itu, buat nunjukin kalau hubungan itu dihargai, bukan cuma transaksional. Sekaligus biar kita tetap update sama arah bisnis klien, bisa antisipasi kebutuhan mereka. Ini investasi relationship capital jangka panjang. Masuk akal. Oke, tapi kan dunia konsultasi ini dinamis banget ya. Pasti banyak tantangan. Kata McAuliffe gimana? Dia nakuin itu. Tantangan baru muncul tiap hari. Konsultan yang bagus itu, menurut dia, justru yang nggak takut perubahan, malah merangkul perubahan itu. Merangkul perubahan. Iya, tugasnya nggak cuma nyelesain masalah yang ada, tapi bantu klien navigasi ketidakpastian, bantu kelola perubahan itu sendiri. Jadi adaptabilitas, kemampuan manajemen perubahan, itu jadi kunci. Dia ada kasih contoh spesifik nggak? Gimana GP hadapin tantangan ini? Kayaknya ada soal LRM ya? Ada, betul. Learning Resource Management, LRM. Ini contoh bagus gimana GP fokus ke solusi spesifik. LRM itu apa sih sebenarnya? Kayak outsourcing training gitu? Kurang lebih gitu, tapi lebih komprehensif. Bayangin aja, GP ngambil alih semua urusan training A sampai Z di perusahaan klien. Semua? Dari perencanaan sampai pelaksanaan, Iya.
Mereka pakai sistem software enterprise canggih buat ngelola logistik, jadwal, catatan hasil, pengembangan materi, sampai penyampaiannya. Bisa tatap muka, bisa online, skalanya bisa gede banget. Wah, keuntungannya apa buat klien pakai LRM ini? Kenapa nggak kerjain sendiri aja? Keuntungannya lumayan banyak. Pertama, klien langsung dapat akses ke keahlian inti GP di bidang training yang mungkin bukan keahlian inti mereka. Oke, jadi dapat ekspertisnya. Kedua, struktur biayanya berubah. Yang tadinya biaya tetap, kayak gaji tim training internal, jadi biaya variabel. Lebih fleksibel, bayar sesuai pemakaian. Ini bantu banget pas ekonomi naik turun. Menarik. Biaya variabel ya? Ketiga, dan ini penting, klien dapat jaminan program training berkualitas tinggi, dikelola profesional, dan seringkali lebih efektif capai tujuan. Ini contoh nyata solusi implementatif yang jawab kebutuhan efisiensi, kualitas, dan ROI sekaligus. Contoh yang bagus banget LRM ini. Selain solusi spesifik, McAuliffe juga nyebut soal manajemen risiko ya. Harus lebih cermat katanya. Risiko soal apa? Risiko dalam keputusan strategis. Milih klien, milih pasar, milih layanan yang mau dikembangin. Semua itu ada risikonya kan? Iya, pasti. Nah, McAuliffe ngamatin, dulu mungkin pas ekonomi lagi bagus, perusahaan konsultan kayak kurang disiplin analisis risiko. Terlalu optimis mungkin. Ikut-ikutan tren gitu ya? Pragmatisme. Hindari pertaruhan besar yang nggak jelas probabilitas suksesnya. Bukan berarti jadi penakut, tapi ambil resiko yang terukur. Resiko yang dikelola baik. Oke, itu tadi soal eksternal. Kita geser ke internal GPU. McAuliffe juga share soal kunci sukses internal mereka. Salah satunya model servant leadership ya. Kepemimpinan melayani. Apa tuh? Iya, ini menarik nih. Konsep ini lahir dari introspeksi GP sendiri. Mereka survei internal, hasilnya nunjukin ada kekurangan di kepemimpinan sama kerja tim. Kayak ada silo antar bagian gitu. Terus gimana mereka ngatasinnya? Mereka nggak cuma bikin memo, mereka bikin program intensif namanya Leadership Bootcamp buat semua manajer. Di bootcamp itu diajarin apa? Soal servant leadership, filosofi intinya. Filosofi dasarnya itu, tugas utama pemimpin bukan buat dilayani timnya, tapi sebaliknya, pemimpin itu melayani timnya. Melayani tim. Maksudnya, Fokus pemimpin itu mastiin anggota timnya punya semua yang dibutuhin buat sukses. Ngilangin halangan, memberdayakan mereka, ciptain lingkungan yang suportif, kolaboratif. Pemimpin itu ngangkat timnya, bukan ngangkat diri sendiri. wah, ini beda banget ya sama gaya kepemimpinan tradisional. Gimana dampaknya di GP? Beneran mubah budaya? Kata McAuliffe sih, dampaknya signifikan dan berkelanjutan. Budaya kerjanya jadi lebih positif, kolaboratif, fokus ke hasil bareng. Karyawan jadi merasa lebih dihargai, didengerin, dipandang sebagai mitra bisnis. Jadi fondasi internal yang kuat ya. Betul, itu penting banget buat hadapi tantangan luar. Selain leadership, soal tim juga penting kan? Katanya GP pakai behavioral interviewing ya buat rekrutmen. Bedanya apa sama wawancara biasa? Wawancara perilaku ini fokusnya gali pengalaman masa lalu kandidat buat prediksi perilaku ke depan. Jadi pertanyaannya bukan kelemahan Anda apa, tapi lebih kayak, ceritain dong pas Anda ada konflik di tim, gimana nyelesainnya. Oh, jadi nanya contoh kasus nyata ya? Iya, biar dapat bukti konkret, kandidat ini beneran punya kompetensi yang dibutuhin nggak? Kayak kerjasama tim, problem solving, cocok nggak sama tuntutan kerjanya? Termasuk misalnya kesediaan sering dinas luar kota. Iya, di konsultan kan sering traveling ya? Nah, itu. Jadi GP cari kombinasi. Keahlian teknis atau industrinya dapat, tapi skill komunikasi dan interpersonalnya juga kuat. Dua-duanya sama penting. Dan setelah direkrut, ada pelatihan internal juga kan? Ada dong. Gak cuma teknis, tapi soft skills juga. Kayak exceptional customer service, negosiasi, manajemen kinerja, terus resolusi konflik. Resolusi konflik ditekankan ya? Ya, ada penekanan khusus. Penting buat nangani konflik secara langsung, terbuka, konstruktif, jangan dihindari. Konflik itu biasa, yang penting cara ngelolanya. Oke. Terus soal komposisi timnya gimana? Semuanya harus mirip?
Justru kebalikannya, GIP sengaja bangun tim lintas fungsi. Kekuatannya beda-beda. Ada yang jago data, ada yang ngerti banget proses bisnis klien, ada yang jago bangun hubungan. Jadi keberagaman itu kekuatan ya? Dianggap kekuatan. Dan komposisi timnya juga disesuaikan biar klop sama budaya kliennya. Jadi nggak cuma skill, tapi gaya kerja juga dicocokin, biar sinerginya bagus. Menarik. Terakhir nih, soal internal. Katanya penting punya rencana strategis dan nilai perusahaan yang jelas. Iya, GP punya rencana strategis 3 tahun, direview tiap tahun. Dan ada proses formal buat mastiin visi dan nilai perusahaan itu selaras di semua level pimpinan. Bukan cuma pajangan di dinding ya? Bukan, nilai-nilai inti termasuk servant leadership tadi, itu terus diperkuat lewat pelatihan. Biar semua orang paham arahnya kemana dan gimana perilaku yang diharapkan. Kayak kompas gitu lah. Oke. Kita udah bahas masa lalu, masa kini. Sekarang, gimana pandangan McOlive soal masa depan konsultasi? Arahnya kemana nih? Dia lihat ada 2 tren utama yang bakal terus bentuk industri ini. Pertama ya, teknologi lagi. Ekspansinya nggak bakal berhenti ya. Makin luas dan dalam ya? Betul. Khususnya dia lihat potensi besar di penyampaian pelatihan yang full berbasis web atau digital, terus implementasi dan maintenance sistem manajemen pembelajaran canggih, LMS, itu bakal jadi area pertumbuhan penting buat GP dan sejenisnya. Oke. Teknologi makin dominan, tren kedua apa? Tren kedua itu outsourcing fungsi non-inti. Outsourcing lagi ya? Iya. McAuliffe percaya makin banyak perusahaan bakal ngandelin mitra luar buat ngurus area operasional yang bukan bisnis utama mereka. Alasannya, biar struktur biayanya lebih variabel, fleksibel. Biar lebih lincah hadapi naik turun ekonomi gitu? Persis. Nah, konsultan yang bisa nawarin solusi implementasi yang oke buat area outsourcing ini, kayak LRM tadi, bakal dicari banget. Sip, jelas banget arahnya. Jadi kalau kita rangkum nih ya, dari pandangan John C. McAuliffe di bab The Rules Have Changed ini, gambarnya jelas banget. Aturan main konsultasi emang udah berubah total. Fundamental ya perubahannya. Banget. Teknologi dari alat bantu jadi motor utama, fokus klien geser dari sekedar nasihat jadi tuntutan implementasi nyata, dan ROI terukur. Kepercayaan dibangun dari pemahaman mendalam, jadi mitra strategis. Terus ke hasil nyata. Wah, insight dari McAuliffe ini benar-benar kaya ya. Dan relevan banget kayaknya. Gak cuma buat orang konsultan, tapi buat kita semua di dunia bisnis modern ini. Setuju, banyak yang bisa diambil. Buat Anda nih yang mungkin pakai jasa konsultan, pesannya jelas ya. Cari mitra yang gak cuma pinter ngomong, tapi punya bukti nyata implementasi. Beralih diukur pakai hasil dan ROI. Jangan ragu tanya gimana mereka ukur sukses. Dan buat yang jadi pemimpin, Nah, buat Anda yang pemimpin, coba deh renungin prinsip servant leadership itu. Gimana caranya bisa lebih fokus memberdayakan tim, ngilangin hambatan buat mereka. Atau gimana bangun tim yang isinya orang-orang dengan keahlian beragam kayak GP tadi. bahkan buat peran apapun ya. Iya, bahkan dalam peran apapun, paham soal pergeseran ke arah hasil terukur dan pentingnya adaptasi teknologi itu bisa jadi kunci buat maju. Penting banget itu. Terakhir nih, soal analogi McAuliffe tadi. Beda antara sketsa rekomendasi sama lukisan utuh implementasi yang berhasil. Ini ada pertanyaan buat Anda renungkan. Pertanyaan apa nih? Coba pikirin, lingkungan kerja Anda sendiri deh. Seberapa sering ide bagus, strategi keren, berhenti coba jadi sketsa aja. Nggak jadi lukisan utuh. Sering juga kayaknya ya. Nah, kira-kira apa sih hambatan terbesarnya? Sumber daya, proses, budaya, atau kepemimpinan yang bikin sketsa itu nggak jadi kenyataan yang bawa hasil? Dan, terinspirasi dari pola pikir implementasi ala McAuliffe ini, langkah kecil apa ya yang bisa mulai Anda ambil buat ngatasin salah satu hambatan itu? Pertanyaan yang bagus buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari John C. McAuliffe ini ngasih perspektif baru yang segar dan berguna buat Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.